Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama Setiap kali kita berdoa, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Injil menunjukkan sejauh mana hal itu berlaku. Bila kita tidak memaafkan dengan tulus ikhlas, maka kita pun akan mengalami hal yang sama, seperti yang dialami hamba yang kejam terhadap temannya. Bila kita tidak memaafkan dengan tulus, maka doa kita pun tidak jujur dan tak dapat berhimpun atas nama Tuhan. Kita akan menjadi penipu dan hamba mata. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menguatkan kami dan melindungi kami terhadap yang jahat. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau membimbing kami supaya kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tabah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mohon berilah kami roh-Mu, agar kami tak jemu-jemunya saling mengampuni. Ajarilah kami menaruh belas kasih kepada siapapun yang kami jumpai di mana saja. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Engkau dalam Roh Kudus, yang bertahta kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan diambil dari kitab Yesekiel. Tuhan bersabda kepadaku, hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak. Mereka mempunyai mata tetapi tidak melihat. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Sebab mereka itu kaum pemberontak. Maka engkau, hai anak manusia, siapkanlah bagimu barang-barang seperti seorang buangan, dan berjalanlah seperti orang buangan di hadapan mereka pada siang hari. Berangkatlah dari tempatmu sekarang ini ke tempat lain, seperti seorang buangan di depan mata mereka. Barangkali mereka akan pensang bahwa mereka adalah kaum pemberontak. Bawalah barang-barangmu itu keluar seperti barang-barang seorang buangan pada siang hari di depan mata mereka. Dan engkau sendiri harus keluar pada malam hari di depan mata mereka, seperti seseorang yang harus keluar dan pergi ke pembuangan. Di depan mata mereka buatlah sebuah lubang, dan keluarlah dari situ. Di depan mata mereka, taruhlah barang-barangmu di atas bahumu, dan bawalah itu keluar pada malam gelap. Engkau harus menutupi mukamu, sehingga engkau tidak melihat tanah. Sebab aku membuat engkau menjadi lambang bagi kaum Israel. Lalu kulakukan seperti diperintahkan kepadamu. Aku membawa pada siang hari barang-barang seperti perlengkapan seorang buangan. Dan pada malam hari aku membuat lubang di tembok dengan tanganku. Pada malam gelap aku keluar, dan di hadapan mata mereka aku menaruh barang-barangku di atas bahuku. Keesokan harinya turunlah sabda Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bukankah kaum Israel, kaum pemberontak itu bertanya kepada
apakah yang kau lakukan ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah sabda Tuhan Allah. Ucapan ilahi ini mengenai Raja di Yerusalem dan seluruh kaum Israel yang tinggal di sana. Katakanlah, aku menjadi lambang bagimu, seperti yang kulakukan ini. Begitulah akan berlaku bagi mereka. Sebagai orang buangan, mereka akan pergi ke pembuangan. Dan raja mereka akan menaruh barang-barangnya ke atas bahunya pada malam gelap, dan akan pergi keluar. Orang akan membuat sebuah lubang di tembok, supaya baginya ada jalan keluar. Ia akan menutupi mukanya, supaya ia tidak melihat tanah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, referen, janganlah kita melupakan karya-karya Allah. Janganlah kita melupakan karya-karya Allah. Mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah yang maha tinggi dan tidak berpegang pada peringatan-peringatannya. Mereka murtad dan berkhianat seperti moyang mereka. Mereka menyimpang seperti busur yang tak dapat dipercaya. Janganlah kita melupakan karya-karya Allah. Mereka menyakiti hati Allah dengan mendirikan bukit-bukit pengorbanan, membuat dia cemburu karena patung-patung pujaan mereka. Mendengar hal itu, Allah menjadi geram. Ia menolak Israel sama sekali. Janganlah kita melupakan karya-karya Allah. Ia membiarkan andalannya tertawan, membiarkan kebanggaannya jatuh ke tangan lawan. Ia membiarkan umatnya dimangsa pedang, dan murkalah ia terhadap milik pusakanya. Janganlah kita melupakan karya-karya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sinarilah matamu dengan wajahmu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Kabar gembira dari Yesus Kristus menurut Santo Matius. dimuliakanlah. Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah? Yesus menjawab, bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar hutangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, sabarlah dulu, segala hutangku
akan kulunasi. Tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, "Bayarlah utangmu." Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, "Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan kita Yesus Kristus. Loh, nggak mau milih? Yang memilih dia kan atau saya? Kamu sudah batak. Orang di Kristen. Ini diakon ini sudah mulai nggak taat ini. Ampunilah saya, baru sekali ya, ampunilah saya. Harus saya akan berbuat dosa lagi, coba. Ya, ini kita tersentak dengan perikop ini ya. Kita tersentaknya adalah ternyata selama ini kita berpikir bahwa Tuhan itu mengampuni kita itu tanpa syarat. Ternyata ada syaratnya. Saya lagi catat ya. Kita berpikir bahwa Tuhan itu mengampuni kita tanpa syarat. Ternyata ada syaratnya. Pengampunan Tuhan itu syaratnya adalah ketika kita juga mau mengampuni kesalahan orang lain. Saya lagi ya, logikanya yang bangun. Tuhan mengampuni kita itu syaratnya adalah ketika kita juga mengampuni kesalahan orang lain. Ini yang ngomong bukan saya, tapi Yesus sendiri. Ya, bagi saya tersentak. Ya, yang ngomong bukan saya mengatakan kalau tidak mau ya silakan jangan ikut Yesus. Ya, yang ngomong bukan saya. Saya pun juga dikatakan dengan jelas dalam Injil hari ini. Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Artinya apa? Kalau kita mau angkat, Tuhan meminta kita mengasihi sesama kita sebagaimana kita dikasihi Tuhan. Ya. Itu diandaikan bahwa kita menemukan kasih Tuhan itu, apakah kita merasa dicintai Tuhan? Cinta Tuhan itu seperti apa? Kita diberi anugerah keluarga, pekerjaan, rezeki,
sahabat, anak, cucu, kakek, nenek itu adalah anugerah Tuhan. Pengalaman dicintai Tuhan itu adalah sebagai dasar kita mencintai sesama. Cintailah sesamamu sebagaimana aku telah mencintai kamu. Tapi juga hari ini Tuhan katakan, jikalau kita tidak mengampuni sesama kita, kita pun akan dihukum sebagaimana kita menghukum sesama kita. Sehingga kalimatnya adalah Tuhan akan menghukum kita sebagaimana kita menghukum sesama kita. Kapan kita menghukum sesama kita? Ya, sekali lagi, kapan kita menghukum sesama kita? Akan tertemukan tiap hari bagaimana kita menghukum sesama kita. Sehingga ketika Tuhan katakan pada para murid berapa kali harus mengampuni sesama, Tuhan tidak mengatakan 1, 2, 3, 4 kali, tetapi tiada batas. Dosanya apapun, sekali lagi, dosanya apapun, bahkan tiada batas. Kita pun sekali lagi tersentak oleh sabda Tuhan hari ini, karena kita seringkali membatasi pengampunan kepada banyak orang. Sudah 2 kali ya, sudah 3 kali ya, sudah 4 kali ya, atau mungkin sekali tetapi katakan berkali-kali, ya. Sehingga kita semua dipanggil untuk bertobat bersama, menyadari betapa kita tidak tulus dalam mengampuni sesama kita. Petrus mungkin bertemu saudara-saudaranya yang mungkin membuat jengkel dengan dia. Tetapi ketika dia bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan mengatakan tidak hanya 7 kali, tetapi 77 kali 7. Artinya Tuhan mengatakan tak ada batasnya. Tetapi sekali lagi, syarat itu adalah kita pun juga akan dihukum ketika kita menghukum sesama. Siapa yang bisa menghukum sesama itu? Kita sendiri ketika kita merasa berbuat baik, merasa berbuat benar, orang lain itu berbuat salah, kemudian kita seperti punya hak dan kuasa menghukum saudara kita. Dan jangan lupa, kalau berdasarkan perikop hari ini, Tuhan pun juga akan hukum ketika kita menghukum saudara-saudara kita yang tidak kita ampuni dengan tulus ikhlas. Mari kita hening sejenak. Allah yang Maha Kuasa, setiap kali kami berdoa, ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Ternyata itu syarat bagaimana kami mendapatkan ampun dari-Mu. Kami mendapatkan ampun dari-Mu ketika kami pun juga mampu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Pengampunan-Mu jauh lebih besar daripada dosa sama kami pada kami. Tidak sebanding dengan orang yang berutang berapa ribu talenta dengan berapa dinar. Namun biarkanlah kami juga belajar dari Engkau sendiri yang mengasihi kami tiada batas, dan kami terbuka untuk mengasihi sama kami sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Kiranya Engkau dengarkan doa-doa permohonan kami malam ini. Ya Tuhan, kami bersyukur karena pada malam hari ini kesempatan bersama-sama untuk merayakan Ekaristi dan Novena untuk persiapan adik kami Ignatius Husin dan semua yang akan bisa. Kiranya Engkau melancarkan segala acara yang telah disusun sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana dan kami mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah, ampunilah segala dosa kami, sembuhkan luka-luka batin kami yang membuat kami tidak mampu mensyukuri rahmat-Mu, yang membuat kami tidak bisa berjumpa secara dekat dengan-Mu dan bersama. Mampukanlah kami untuk bisa meletakkan semua itu kepada-Mu, dalam mengasihi dan mengampuni orang lain. Untuk itu kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sabda yang aku dengar pada sore hari ini sungguh menjadi petunjuk perjalanan hidup dan kehidupan kami. Maka kami mohon ya Tuhan, berilah kami kekuatan roh ilahi-Mu, supaya kami pun mampu mengakui kesalahan-kesalahan kami dan mohon pengampunan kepada sesama kami, saudara-saudara kami, keluarga kami dikala kami bersalah. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mohon juga ya Tuhan, tanpa kekuatan dari-Mu kami pun juga tidak mampu mengampuni sesama kami yang bersalah. Tetapi berikanlah kami juga kekuatan untuk mendatangi mereka yang bersalah dan kami pun mampu mengampuni. Karena itulah juga kami mohon ampunan dari-Mu dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Bagi jiwa-jiwa yang menghadapi penyakit corona ini atau karena penyakit ini, ampun segala dosa dan kesalahan mereka, sehingga mereka dapat merasakan kebahagiaan bersama kita. Untuk itu kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Semakin dekat kami mengadakan doa novena ya Tuhan. Kami tahu masih ada beberapa acara yang mungkin terlintas belum terpikirkan. Kami mohon semua acara yang akan terlaksana pada tahun anak kami, Diakon Ignatius Wasinton Hidra Kusuma, berjalan lancar dan baik, tiada halangan satu apapun. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikian ya Tuhan, doa-doa permohonan kami lantunkan malam ini. Kiranya dengan jamahan kasih-Mu kami semua mampu untuk melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami sehari-hari, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia,
yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta umat Allah yang kudus. Amin. Allah Bapa yang penyayang, tanamkanlah belas kasih-Mu dalam hati kami setiap kali kami mengenangkan putra-Mu yang merupakan belas kasih-Mu yang menjelma bagi kami semua. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu dan Mari mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami adakan, Maha bersyukurlah Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Putra-Mu yang terkasih. Dialah sabda-Mu, dengan sabda-Mu itu Engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang Engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagi-Mu, ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat sembarang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau dan sehati suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, Berkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Kau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Petrus serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit disembah untuk Yesus tadi, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
Kasihilah kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Gundala, dan Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua Roh Kudus, dari masa ke masa hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Yesus bersama di dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan di atas bumi seperti dalam surga. Seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Kaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus yang telah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan setelah kami, supaya bersatu rukun sesuai kehendak-Mu, sebab Kaulah pengantara kami sepanjang segala masa. Kami Tuhan bersamamu. Dan bersama dan bersama Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami. inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang telah diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas melakukan pada saya, tapi kesadaran saya jelas katakan saja, maka pasti sudah sekarang. Tubuh Kristus. Amin. Dan
Jangan biarkan aku terpisah dari cinta-Mu. Seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu sebagaimana aku telah mengasihi engkau? Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur sebab berkat belas kasih-Mu, Engkau selalu memberi harapan baru. Kami bersyukur pula karena Roh Kudus, Roh-Mu yang kudus, selalu menghidupi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Semoga kita semua dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan demikian, Ekaristi pada novena hari ketiga ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita lanjutkan bersama-sama. Bunda Maria perawan yang kuasa, tidak sesuatu yang tidak mungkin. Justru karena kekuasaan yang dianugerahkan Tuhan yang Maha Kuasa kepadamu, maka dengan sama kami memaksakan dalam kesulitan kami. Janganlah kiranya Engkau meninggalkan kami, sebab Engkau pasti dapat menolong meski dalam perkara sulit yang tak ada harapannya sekalipun. Engkau tetap menjadi perantara. Baik keluhan Tuhan maupun keluhan keselamatan jiwa kami akan bertambah jika Engkau sudi mengabulkan permohonan ini. Oleh karena itu, kalau permohonan ini benar-benar selaras dengan kehendak Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Suci, kami mohon dengan sangat yang Bunda yang kuasa dalam permohonan, sudilah kiranya Bunda meneruskan permohonan kami ini ke hadirat Putramu yang pasti tak akan menolaknya. Pengharapan kami yang besar ini berdasarkan kekuasaan tak terbatas yang dianugerahkan Allah Bapa kepadamu, dan untuk menghormati kekuasaan-Mu, kami berdoa bersama serta Filipus yang Kau beritahu tentang latihan kebaktian 3 Salam Maria yang sangat besar manfaatnya. Bunda Maria yang baik hati, jauhkanlah kami dari dosa berat dan berharapmu untuk persiapan tabisan diakon para diakon estik nanti. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Perawan suci tata kebijaksanaan, bercahaya Allah, kebijaksanaan Ilahi telah menjadi di dalam hidup. Engkau telah dianugerahi pengetahuan Ilahi tak terhingga oleh Putramu, karena sebagai makhluk paling sempurna, Engkau dapat menerimanya. Engkau tahu betapa besar kesulitan yang kami hadapi, betapa besar pertolongan yang kami harapkan daripadamu. Dengan penuh kepercayaan akan tingginya kebijaksanaan-Mu, kami menyerahkan diri seutuhnya kepadamu, supaya Engkau dapat mengatur berkat segala kesanggupan dan kedermawaan budi-Mu demi keluhuran Tuhan dan keselamatan jiwa kami. Sudilah kiranya Bunda menolong dengan segala cara yang paling tepat agar tercapailah maksud kami itu. Bunda Maria, Bunda kebijaksanaan Ilahi, berkenanlah mengabulkan permohonan kami yang penting ini. Kami mohon ini berdasarkan kebijaksanaan-Mu yang tiada tandingan, yang dikurniakan kepadamu oleh Sabda Ilahi Putramu.
bersama Santo Antonius dari Padua dan Santo Leonardo dari Pontomartio, pewarta kebaktian tiga salam Maria yang rajin, kami berdoa untuk menghormati kebijaksanaanmu yang tiada taranya. Bunda Maria, Bunda yang baik hati, jauhkanlah kami dari dosa yang berat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada kami mati. Amin. Bunda Maria yang baik dan lembut hati, Bunda beriman sejati, yang akhir-akhir ini menyebut dirimu Bunda yang penuh belas hati. Kami datang kepadamu dan mohon dengan sangat, sudilah kiranya Bunda memperlihatkan belas kasih-Mu kepada kami. Kami tahu bahwa kami tak pantas mendapat kurnia itu, sebab kerap kali kami menyedihkan hati-Mu dengan menghina putra-Mu. Betapapun besar kesalahan kami, namun kami sangat menyesal dan telah melukai dan hati kudus Yesus dan hati kudus-Mu. Engkau telah memperkenalkan diri sebagai Bunda para pendosa yang bertobat kepada Sang Pencipta. Maka ampunilah kami segala tidak tahu terima kasih kami yang sudah. Ingatlah saja akan keluhuran Tuhan serta kerahiman dan kebaikan hati yang akan terpancar dengan mengabulkan anugerah permohonan kami ini dengan perantaraan Bunda perawan yang penuh kebaikan, lembut hati dan manis. Belum pernah Engkau membiarkan yang datang mohon pertolongan-Mu. Atas kerahiman dan kebaikan-Mu, kami mengharap dengan sangat anugerah Roh Kudus daripada-Mu. Dan demi kemuliaan nama bersama Santo Alfonsus Liguori, Rasul kerahiman-Mu, serta guru kebaktian tiga salam Maria ini, kami berdoa untuk menghormati kerahiman dan kebaikan-Mu. Bunda Maria, Bunda yang baik hati, jauhkanlah kami dari dosa yang berat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.